Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari kita dengarkan cerita mamanya sama-sama, boleh? Boleh. Jangan ada yang jangan ada yang jangan ada yang iya, jangan ada yang iya, boleh ya, didengar sama-sama, boleh ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Ya, Mama boleh perkenalkan dirinya dulu, namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Junaida, pulang di Talang Karet 2, Sentosa, umurnya 43. Masih Ya, muda. tepuk tangan dulu dong untuk Mama Erninya. Ya, di sini ada Mama Erninya. Umurnya 43 tahun, masih muda Mama ya. Alamatnya tadi di Talang Karet di Sentosa. Di sini ada yang dari Sentosa ada. Coba angkat tangannya. Banyak ya yang Ibu dari Sentosa juga Bapak Ibu ya. Nah, Mama kalau boleh tahu datang sentra kali ini itu kemarin membawa keluhan apa aja? Asam lambung, kolesterol, darah tinggi, sama pinggang. Borongan. Kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Kata Mama yang tadi borongan. Dari atas kepala sampai atas sampai bawah kaki itu keluhannya lengkap. Ada kolesterol, darah tinggi, pinggang, dan juga di bagian lambungnya itu ada keluhan juga. Kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Lebih dari 2 keluhan, Bapak Ibu ya. Nah, Mama kalau boleh tahu salah satunya yang Mama sebutkan tadi itu di bagian lambungnya. Itu untuk lambungnya itu sudah dirasakan berapa lama, Mama? Langsung 1 tahun. Iya. 1 tahun, Bapak Ibu ya. Kira-kira lama atau tidak? Lama. Lama Bapak Ibu ya, kalau udah bertahun-tahun itu lama Bapak Ibu ya. Karena kita yang sakit 1 sampai 2 hari itu saja sudah sangat menderita. Betul atau tidak? Betul, apalagi Mama yang sudah bertahun-tahun. Nah, Mama kalau boleh tahu awal mulai yang dirasakan penyebabnya itu karena apa di bagian lambungnya tadi? Buat makan. Kita pegawai kan jam 12 makan tidak ini makan lagi mesti telat. Iya, makan. Pedes pagi kan yang cabai pedes. Iya Bapak Ibu ya, penyebabnya awal mula penyebabnya itu gara-gara suka makan pedas-pedas. Seperti Palembang lah ya, suka makan pedas-pedas, makan cuka, bahkan tadi makan mie goreng juga pakai cabai kan namanya. Mungkin itu juga faktornya Bapak Ibu ya, dari pola makan beliau yang tidak dijaga, dan juga tadi dari faktor telat makannya. Karena Bapak Ibu Mama ini masih aktif bekerja, jadi kadang suka lupa makan, entah nanti tiba-tiba siang baru makan, baru ingat kemana ya. Itu juga penyebab yang namanya lambungnya tadi itu ada luka. Awal mula penyebabnya tadi. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya lagi kambuh ataupun lagi kerasa sakit itu yang dirasakan gimana Mama di bagian lambungnya? Perih, di mual, muntah, tapi tidak muntah, mual tidak muntah. Ya nih Pak, yang dirasakan itu pedih tentu saja Bapak Ibu, karena di bagian lambung tadi ada luka. Terus tadi juga rasanya itu mual-mual, rasanya itu kayak ini mamanya kayak apa? Naik ke sini rasanya itu mual, bahkan sempat yang namanya muntah-muntah juga Bapak Ibu ya. Dan juga tadi itu naik ke atas kepala juga rasa sakitnya tadi menyebabkan yang namanya sakit kepala sebelah, pening sebelah Bapak Ibu ya. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita Bapak Ibu ya, karena yang namanya keluhan lambung itu biasanya memicu keluhan lainnya. Itulah kenapa keluhan di bagian lambung itu berbahaya Bapak Ibu ya. Seperti namanya tadi, itu bisa memicu yang namanya sakit kepala juga. Dan di bagian lambung tadi udah lari kemana-mana keluhannya. Betul atau tidak? Betul. Terus Mama, untuk yang dirasakan tadi kan perih ya. Nah, tapi untuk aktivitasnya itu gimana Mama? Mual stop dulu kawin tidur ke dulu. Kalau ada bandingan, lanjut lagi musim rumah. Oh iya. Dipiring itu kan. Terus untuk misalnya dibawa yang namanya makan pedas atau asam, itu gimana rasanya? Asam dia mual lagi, pedih, mual kalau nambah pedesan atau asam tambah sakit. Terus untuk dibawa yang namanya ibadah puasa itu gimana rasanya kemarin Mbak?
ini udah sakit tidak ya sebelum terapi ya sakit semua makan obat iya minum obat dulu ngomong apa sidang pas sahur. Terus untuk mama, kata mama tadi itu tidurnya sempat terganggu, betul nggak Mama? Malam-malam mual namun pak jadi makan obat dulu bawa tidur. Iya Bapak Ibu ya, tentu saja aktivitasnya tadi terganggu Bapak Ibu ya, bukan hanya di bagian lambungnya tadi perih ya, karena rasanya tadi tidur pun tadi terganggu kata mamanya, karena lambungnya itu sering gangguan nggak tentu waktunya, bisa malam, bisa siang, bisa pagi Bapak Ibu ya, dan juga tadi dibawa yang namanya makan pedas ataupun asam itu tentu saja rasanya perih, nah lambungnya itu bakal kumat lagi. Terus juga dibawa ibadah puasanya juga tadi mamanya itu harus antisipasi dulu dengan yang namanya mengonsumsi obat-obatan dulu agar apa, agar puasanya itu nggak terasa mualnya tadi mamanya, nggak mual lagi, makanya dimakan sama obat dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Bukan lagi menderita, sangat menderita Bapak Ibu, bayangkan untuk puasa pun itu terganggu, untuk tidur pun yang biasanya kita tuh harus ya, namanya tidur tuh harus yang namanya nyenyak, tapi mamanya ini nggak bisa karena bagian lambung tadi itu sering lambungnya itu malam. Terus mama untuk yang namanya ibadah sholatnya itu terganggu nggak Ma? Tapi kalau lah sakit aku kagak dulu sholatnya kelas nggak ini buat sholat. Iya Bapak Ibu, terganggu Bapak Ibu. Ibadah sholatnya itu harus tertunda. Yang namanya ibadah sholat itu kan harus khusyuk dan tenang. Tapi mamanya itu harus ditunda dulu. Kira-kira menderita tidak? Menderita. Sangat menderita Bapak Ibu ya. Terus Ibu Mama, kalau Ibu bisa boleh tahu nih, boleh tanya nih ya, paling Mama sedih di bagian lambungnya ketika lambung itu apa? Itu mual, sedih, perih. Iya, puasanya jadi sedih. Iya, soal juga kalau tetap dulu pakai kalau dulu baru Iya, kalau mamanya itu yang paling sedih tentu saja rasa sakitnya tadi, menahan rasa sakitnya tadi ketika ibadah puasa atau ibadah yang sholat itu semuanya terganggu. Itu yang paling mamanya sedihin Bapak Ibu ya. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita Bapak Ibu ya. Sini ada yang punya keluhan di bagian lambung ada? Coba angkat tangannya. Iya, banyak juga Bapak Ibu ya. Terus Mama pasti ada usaha biar yang namanya lambung itu bisa sembuh, ada perubahan. Untuk pengobatannya itu udah pernah dibawa kemana aja? puskesmas mau dikasih obat nanti sidang. Iya, sebelum mamanya datang ke center kali ini, sebelum dipertemukan dengan center kali ini, sempat yang namanya dibawa ke puskesmas juga Bapak Ibu ya. Ada usaha mamanya itu untuk kesembuhannya. Dan juga tadi sempat yang namanya konsumsi obat-obatan yang pernah. Iya, obat-obatannya dikasih obat yang pagi malam. Terus kalau boleh tahu untuk obat-obatan tadi itu berapa kali sehari dan berapa butir? Kalinya 3 pagi, siang, makan cuma ciko. Berapa sekalinya seharinya itu 3 butir mamanya 3 kali sehari. Kira-kira banyak atau tidak? Sangat banyak Bapak Ibu ya. 3 kali dikalikan dengan 3 hari seharinya itu 3 kali itu udah 9 butir Bapak Ibu, di total 9 butir seharian, 9 butir per harinya. Setiap hari diminum mamanya berarti kira-kira banyak Bapak Ibu, sangat banyak obat-obat zat kimia yang sudah masuk ke dalam tubuh mamanya ini. Ibaratkan mamanya sudah ketergantungan sama yang namanya obat, karena sehari itu harus 9 butir diminumnya setiap harinya Bapak Ibu ya. Terus maaf mamanya itu ada nggak perubahan setelah yang namanya minum obatnya tadi? Iya, ini obat sementara dia ulang lagi, pas 2 hari lagi ulang lagi. Ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya namanya obat itu hanya bersifat sementara, betul atau tidak? Karena kalau diminum ya bakal ada perubahan, tapi cuma sebentar kata mamanya tadi. Mungkin 3 hari mamanya, besoknya baru kumat lagi selama 3 hari itu Bapak Ibu ya. Terus tadi juga obat tadi udah banyak masuk ke dalam tubuh mamanya. Cuma ya itu perubahannya sementara, karena sifat obat itu hanya membius saraf dan juga membius yang namanya rasa sakit kita
kita sementara. Terus mama sampai akhirnya mama kemarin dipertemukan dengan center kali ini. Kira-kira masih ingat gak orang baik mana yang hatinya sangat luar biasa itu yang mengajak dan juga menginformasikan mama tentang center kalian? Mama Sundari yang ngajak Kak Befu, Mama Sundari. Di sini ada nggak mamanya? Ya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mama Sundari. Berarti beliau orang baik atau tidak? Hatinya sangat luar biasa atau tidak Bapak Ibu? Sangat luar biasa, sangat mulia hatinya. Karena apa? Karena beliau peduli dengan sesamanya Bapak Ibu ya, dengan orang sekitarnya. Mungkin di luar sana banyak orang yang namanya orang baik Bapak Ibu, tapi yang namanya peduli sama sesama, sama orang sekitar itu jarang Bapak Ibu ya. Jarang sekali orang seperti itu. Kira-kira mama beruntung gak ketemu sama orang yang jarang? Sangat beruntung Bapak Ibu ya, tentu saja. Karena apa? Karena bisa dipertemukan dengan sekitarnya dan juga bisa merasakan perubahan tadi. Alhamdulillah. Berarti beliau ini orang baik atau tidak Bapak Ibu? Orang baik. Kira-kira Mama Sundari harus dicontoh atau tidak? Harus dicontoh. Bapak Ibu juga harus menjadi orang baik dengan menginformasikan center kalian ke teman-temannya, keluarga, tetangganya juga, dan juga menjadi orang baik itu agar yang namanya penyakitnya cepat sembuh. Ya, tepuk tangannya dulu dong. Nah, setelah mama yang namanya terapi tadi, mama masih ingat gak kemarin pas pertama kali di center kali ini itu terkena reaksi apa aja Bang? Mual, pusing, badan pegel-pegel. Iya. Selama yang ada terapi 1 bulan tadi itu yang dirasakan itu reaksi tidak enak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih mau lanjut atau tidak? Yang di belakang itu arisan. Iya, boleh dilanjutkan boleh? Ya, di center kali ini ada yang namanya reaksi, yaitu proses namanya menuju kesembuhan. Di mana reaksi itu terbagi menjadi 2, yaitu reaksi enak makan, enak tidur, dan juga BAB yang lancar, bahkan badannya itu entengan, betul nggak Mak? Dan juga reaksi cuma yang jadi masalah yang tadi reaksi tidak enaknya tadi. Pulang-pulang terapi kayak mama yang tadi yang merasakan pusing-pusing itu bahaya atau tidak? Bapak Ibu? Tidak bahaya, itu namanya proses kesembuhannya. Iya, terjadinya namanya pusing-pusing itu karena apa? Karena aliran darah kita ke otak itu menumpuk. Dan juga dilancarkan kembali dengan menggunakan yang namanya rasa hangat yang ada di sendi batu supernova upahnya itu dilancarkan kembali. Yang menggumpal, yang menumpuk itu dilancarkan kembali. Itu kenapa reaksinya jadi pusing-pusing, tapi itu tidak bahaya. Yang namanya proses namanya menuju kesembuhannya. Dan juga tadi reaksinya apa lagi Mas? Mual-mual, pulang-pulang terapi nggak sayang nama mual-mual itu bahaya atau tidak? Masih ada terkena reaksi mual-mual ada. Coba angkat tangannya. Banyak ya, tapi itu tidak bahaya. Itu karena tadi mungkin punya keluhan di bagian lambungnya tadi Bapak Ibu ya, terkena reaksi mual-mual. Karena apa? Karena yang memang sistem pencernaannya itu lagi dinormalkan kembali, syaraf-syarafnya itu dinormalkan kembali. Itulah kenapa terkena reaksi mual-mual tadi. Seperti contohnya aja nih, misal Bapak Ibu maaf ya mau BAB, kira-kira ada sinyal nggak? Sinyalnya apa? Sakit perut. Itu sinyalnya Bapak Ibu, artinya kotoran racunnya itu mau dikeluarkan. Itu juga reaksi mual-mualnya tadi, karena kotoran racunnya mau dikeluarkan. Sinyalnya tadi itu yaitu mual-mual, tapi itu tidak bahaya. Nah, Mama pas kena reaksi itu takut ya? Kenapa nggak takut? Sebentar, 20 menit hilang. Ya, tepuk tangannya dulu dong. Iya, jangan takut Bapak Ibu, karena itu reaksi proses kesembuhannya tadi. Terus ada reaksi apa lagi? Pulang-pulang terapi rasa namanya pegel-pegel, badannya sakit semua, itu bahaya atau tidak? Di sini ada yang rasa reaksi pegel-pegel ada. Coba angkat tangannya. Banyak Bapak Ibu saya ya. Itu terjadi karena apa? Karena tubuh kita, otot kita itu masih kaku, belum terbiasa. Itu dilembutkan kembali atau dilemaskan kembali. Seperti contohnya aja nih, Bapak Ibu udah lama nggak olahraga, terus tiba-tiba olahraga, kira-kira malamnya badannya sakit semua atau tidak? Sakit semua. Tapi kalau misal besoknya diterusin olahraganya rutin setiap hari, kira-kira tubuhnya itu makin sehat atau bersakit? Ya berarti harus dirutinin setiap hari. Itu juga terapinya Bapak Ibu ya. Terus apalagi Mama reaksi tidak enak?
pulang-pulang terapi rasanya lama gatal-gatal ada? Di sini ada terkena reaksi gatal-gatal. Coba angkat tangannya. Enggak, yang gatal-gatal ada. Banyak Bapak Ibu ya. Itu terjadi karena apa? Karena zat kimia yang pernah kita konsumsi entah lewat makanan ataupun minuman itu dikeluarkan lewat yang namanya lubang pori-pori kita. Itu yang menghasilkan namanya keringat dan terjadinya namanya bentol-bentol tadi Bapak Ibu. Kenapa jadi gatal-gatal Bapak Ibu ya? Contohnya aja nih kayak Bapak Ibu digigit nyamuk, kira-kira bentol-bentol nggak? Iya, itu terjadi karena apa? Karena yang namanya tubuh kita itu menolak racun dari nyamuknya. Itulah kenapa timbullah tadi rasanya gatal-gatal. Nah, seperti itu juga reaksi gatal-gatalnya. Tapi itu bahaya atau tidak? Yang bahaya itu apa? Enggak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau terkena reaksi harus takut ada jangan. Terapinya harus rutin setiap hari. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin kena reaksi tadi tapi nggak balik lagi, berarti Bapak Ibu itu udah kalah yang namanya sama penyakitnya. Jadi kalau Ibu Nisa bilang reaksi penyembuhan, jawabnya apa? Lupa. Siapa? Takut. Tangannya digenggam. Siapa? Takut. Reaksi penyembuhan? Tepuk tangannya dulu dong. Nah Mama, sekarang perubahannya rasakan gimana di bagian lambung setelah terapi 1 bulan senterkalnya tadi? Alhamdulillah ada perubahan. Jalan di mual-mual, yang namanya dibawa makan pedas ataupun asam tadi udah bisa sekarang? udah bisa aman. Alhamdulillah, tepuk tangannya dulu dong. Terus Mama untuk yang namanya mungkin dibawa ibadah puasa yang tadi itu masih terganggu nggak? Tidak lagi lancar. Yang kemarin puasanya lancar? Ya, Alhamdulillah. Ya, terus Mama yang mungkin tadi yang namanya aktivitasnya, pekerjaannya bahkan sampai tidurnya tadi yang mungkin terganggu ya, karena yang lambungnya tadi kambuh-kambuh tadi itu sekarang masih Mama? Alhamdulillah nggak ada perubahan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, tepuk tangannya dulu dong. Terus mungkin yang namanya obat-obatan tadi yang 9 butir tadi itu masih dikonsumsi Mama? Lagi minum. Buang. Buang kata mamanya obat-obatnya. Iya, tepuk tangannya dulu dong. Berarti mamanya rasakan perubahan atau tidak? Iya, ada perubahannya Bapak Ibu ya. Mama senang nggak ada perubahan ini? Senang banget perubahan. Sekali. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Berkat perasaan terkalnya tadi di bagian keluhan lambung itu ada perubahan. Tapi bukan hanya lambung tadi Mama kata mamanya, di bagian kolesterolnya, darah tinggi itu sekarang udah turun Bapak Ibu ya. Pinggangnya juga udah berguyur, mamanya ada perubahan. Alhamdulillah. Nah Mama merasakan perubahan ini kan berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa, yaitu ada Mr. Song, Mr. Kim dan juga Mr. Lee. Nah kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk para beliau ini? Sponsor Kim, terima kasih udah buka KHL baju ini untuk saya doakan semoga lancar rezekinya, banyak duit dibukakan ini yang betul jodohnya. Alami dan juga Mama di sini ada staf gurunya yang mungkin sudah menemani dan melayani masalah ini, dan juga ada penanggung jawabnya yaitu Ibu Yosi, dan juga mungkin anak-anak Mama di sini. Ada nggak pesan-pesan untuk Ya doakan banyak rezekinya, entek jodohnya, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin di sini ada pesan-pesan untuk teman-temannya yang mungkin punya keluhan di bagian lambung sama seperti namanya. Ada pesan-pesannya? Ibu-ibu bapak-bapak lanjut terus terapinya biar sembuh, biar sehat. Tepuk tangannya dulu dong. Kata mamanya lanjut terapinya biar sembuh dan sehat ya. Terima kasih Mama ya sudah mau berbagi cerita di sini ya. Boleh ditutup Mak? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya terima kasih Mama ya. Semoga disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mamanya tadi datang center kali ini membawa keluhan di bagian lambungnya. Ada perubahan atau tidak? Ada kesembuhan atau tidak? Emangnya Mama tadi dikasih obat? Atau disuntik? Atau dioperasi? Lalu Mama tadi diapain? Diulitin? Enggak Bapak Ibu, cukup tiduran dan juga menempel dengan batu yang sangat luar biasa, yaitu batu
yaitu tulang belakangnya diperbaiki, aliran darahnya dilancarkan kembali, syaraf-syarafnya itu dinormalkan kembali. Itulah yang buat tubuh Bapak Ibu tadi ada perubahan dan juga ada kesehatan. Tepuk tangannya dulu dong. Berarti bersih utangnya bagus apa tidak? Bagus. Contoh Bapak Ibu, tangannya diangkat, jempolnya diangkat. Batu sepedana utangnya bagus atau tidak? Contoh, tepuk tangannya dulu dong. Ya Bapak Ibu. Iya, coba bayangkan ada tempatnya sangat luar biasa seperti senter kalnya ini Bapak Ibu. Merasakan perubahan, masa kesembuhan di senter kalnya ini. Tapi kira-kira di luar sana